Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya admin channel Pandot 77. Saya ditemani oleh Mas Komarudin. Monggo perkenalan dulu. Ya, seperti yang disebutkan Komarudin. Terus saiki kerja ta kuliah ta sekolah? Saya sekarang masih pengangguran, Mas. Nganggur. Kuliah. Kuliah yang nganggur Mas. Lho kok iso ya, intine kan kuliah to. Nganggur tapi ra ketoro. Ya, kepong sibuk ya kuliah modele nganggur. Padahal nganggur. Nganggur, ora ketoro saya ini, tertutup pendidikan. Ya, saya masih kuliah. Kuliah di masuk jurusan psikologi. Psikologi. Oke. Terus untuk pembahasan mahasiswa psikolog ya kan. Saiki apa sing pengen sampean sampaikan tentang psikolog itu? Psikologi. Mental. Berhubungan juga. Mm-hmm. Sebenarnya sih saya nggak terlalu minat ya sama psikologi itu. Saya sejak awal masuk psikologi karena memang karena gangguan psikolog. Tapi rata-rata ngono Mas. Wong masuk psikologi ben dhek iso ngerti masalah awak dhewe. Masalah diri sendiri. Oh, berarti tujuan orang-orang psikolog mempelajari psikologi itu untuk mengenali dirinya. Iya, teman-temanku kalau alasan kenapa kamu masuk psikologi itu, karena saya ingin mengetahui masalah diri saya sendiri. Tapi kalau saya enggak, pengen membuka apa sih kesalahan-kesalahan dalam diri sendiri. Iya, masalah diri sendiri atau bagaimana diri ini atau jadi intinya introspeksi lah. Dia masuk psikologi. Kebanyakan alasan seperti itu. Terus akhirnya sampean menemukan enggak kekurangan dirimu, terus kelebihan dirimu di apa enggak ketemu? Masih belum itu. Nah, terus sampai hari ini ketika sampean sudah berada di dunia psikolog, cara sampean dewi apa mau tujuannya kan mencari jati diri, masalah diri, terus aktualisasi diri. Jadi kayak menjadi konsultasi dirimu sendiri. Sering tanya jawab nang awake dhewe apa piye? Enggak, itu kebanyakan alasan teman-temanku. Orang-orang masuk jurusan psikologi supaya dia mengenali dirinya sendiri. Sampean dhewe? Lah aku enggak. Apa? Aku lebih pada nang apa? Cara sampean mempelajari. Gak sampean bar bos iki ra sido dibahas iki. Ndak sampean kok tertarik di dunia psikologi itu apa? Enggak, ceritanya gini. Saya sebenarnya kan mau masuk ke jurusan pertanian ya di Bogor. Kemudian enggak keterima gitu. Kemudian saya mendapatkan kartu untuk mengikuti SEPAN PTKIN. Dengan hanya mengeklik kampus beserta jurusan. Cuma itu saja. Kita menyetorkan rapot. Ngeradek duit. Duit beasiswa kuliah. Pendaftarannya gak usah. Tapi itu tetap masuk. Lah, saya di situ saya ambil psikologi. Dan saya nggak tahu kenapa saya ambil psikologi saat itu. Pokoknya ngeklik soalnya hanya pelampiasan gampangannya. Timbangannya Rano. Timbangannya soalnya aku mlebu nang iki ora diterima. Gelo. Ya ora gelo. Berarti iku psikolog sampean waktu itu terganggu, berarti psikolog sampean terganggu dengan kampus yang sampean tuju ndak diterima, terus akhirnya sampean kecewa itu. Iku masuk nang psikolog ndak itu? Masuk kalau kecewa. Kalau saya mengartikan dulunya, mungkin saya benar-benar kecewa banget ya saat itu. Mau masuk di tempat sampai pas no pondok itu benar-benar saya cirakati gampangannya Mas. Berarti sampean pernah di pesantren juga ya? Pernah pesantren sampai SMA. Sampai SMA ya. Sampai SMA terus sampean kuliah ambil jurusan psikologi. Terus apa terus sampean kan mulai nyaman di dunia psikolog ya toh.
Ya mulai kayak nyaman. apa yang sampean temukan di jurusan ini sampean kok apa menemukan apa sampean ilmu apa hal-hal baru ketika sampean di pesantren seperti ini kok aku ngene kan katanya sampean kebanyakan orang berada di jurusan itu untuk mengenali dirinya Ya. Terus apa ilmu yang sampean temui di situ apa termasuk yang berkaitan dengan psikolog itu? Yang pertama secara garis besar kan psikologi kita membahas tentang kognitif pikiran kita sama perasaan kita ya, sinkronisasi keduanya. Sinkronisasi antara pikiran dan sama perasaan ya. Terus nah kemudian saat keduanya itu kita bisa analisis, kita bisa artikan, kita ketahui melalui citra dirinya yang berasal dari perilaku kita sehari-hari. Sing diarani apa koyo pesona itu. Pesona itu mang citra, pencitraan ya. Kalau bahasanya ilmuwan Jung pesona. Jadi pesona. Ya, apa yang kita ungkapkan pada dunia luar, citra diri kita yang di luar itu namanya pesona, pencitraan. Topeng. Nah, kita kan mengetahui masalah kita, melihat seseorang kan dari perilaku kita. Dari kita sehari-hari gimana, maka orang-orang akan mengertikan kamu seperti ini. Dilihat dari perilakunya. Nah, itu psikologi di situ. Berarti tugas orang psikolog itu itu menjustifikasi seseorang dah. Bukan menjudge ya, tapi lebih kemudian memasuki lebih dalamnya lagi. Kemudian baru bisa diartikan orangnya seperti ini. Jadi malah justru orang psikolog itu larangan besar juga. Orang menjustifikasi seseorang seperti ini itu larangan juga. Larangan banget, man. Larangan keras kalau dalam hukum psikologi. Malam nggak tertulis. Karena kita menjudge orang, itu artikan kita membuat orang itu malah semakin percaya bahwa dia seperti ini gitu. Sumpama saya menjudge seseorang, kamu orangnya gini, kamu orangnya gini. Ini kan perkataan saya seperti menyugesti. Nah, lama-lama kalau semua orang mengatakan menjudge orang itu seperti ini, iso dadi ngono teman, padahal enggak. Iku apa sing mengaruhi ngono? Sugesti. Jadi berarti hubungan dunia psikologi ada sugesti, perasaannya masuk. Semua masuk. Pikiran, lingkungan. Iya. Terus banyak hal, Mas. Pokoknya berhubungan nanti pada akhirnya menuju ke suatu perasaan atau pikiran. Ini nanti masuk ke psikologi nanti. Kayak hukum sosial juga masuk di psikologi. Masuk semua. Lingkungan masuk, semua masuk. Ya kan mau sugesti masuk ke pikiran alam bawah sadar, Mas. Nah, kalau dalam psikologi kan kita mengartikan pikiran kita ada 3 gitu. Tingkatan. Tingkatan kesadaran, ambang kesadaran, kemudian masuk ke tidak alam ketidaksadaran. Paling dhuwur. Yang pertama kan kalau kita ibaratkan gunung es ya, kalau dalam bahasanya Freud kita gunung es ini. Puci tetok, Mas. Gus, puci tetok iku kesadaran. Terus garis tetok iku ambange. Dan sing gawedhe ngisor iku ketidaksadaran. Sumpama jadi gunung es nang laut nih. Iya. Kita kan teko kapal ya, Mas. Kita melihat puci tetok. Iku kan cilik to. Cilik. Iku kesadaran asli. Tapi kan isor kan gawedhe joro. Nah, iku alam ketidaksadaran, Mas. Berarti luwih gede. Makanya kalau kata Freud, perilaku kita, tingkah laku kita dipengaruhi oleh ketidaksadaran, alam ketidaksadaran. Makanya kita ngomong menjudge mau gak oleh. Soalnya aku mau masuk ke ketidaksadaran, kemudian dari kesadaran itu menimbulkan perilaku yang seperti orang-orang katakan gitu. Makanya gak oleh menjudge, mau bijui. Bijui itu menjudge. Kalau dibiarkan seperti itu. Tapi menjustifikasi baik. Katakan, wah sampean iki wong apik, sampean ngene-ngene. Ya, itu boleh. Tetap kalau baik ya. Ya, itu bukan menjudge ya. Kalau menjustifikasi di sini diartikan sesuatu yang buruk. Yang nanti dampaknya buruk pada orang itu. Kalau
ya umpama anak kecil dibujui, wah kamu ngapain, Heeh. kamu jujuran, Hmm. terus-terusan kono-kono akhirnya dia jadi wong jujur teman, Jadi yang jujur kan. tidak sadar dia menjadi perilakunya seperti itu, masuk ke pikiran alam bawah sadar, terus dari pikiran alam bawah sadar itu Dia sadar bahwasanya dia memang orang jujur. yang pertama enggak Nah, dia iya. Lah ya maksudnya dari ketidaksadaran menuju kesadaran itu. Jadi koyo ngene, cara tugas yang paling utama sing kena dijupuk manfaat itu paling gak orang-orang psikolog itu mengembalikan alam sadarnya ngono. Yang selama ini dia menganggap kok ngene malah ngene, kok ngene jebule salah ya. Akhirnya dengan sampean mempelajari psikolog, ilmu psikolog bisa mengembalikan alam sadar yang selama ini sampean banyak kebohongan-kebohongan yang apa ya cara ngono melok omongane wong ngono. Berarti termasuk orang-orang psikolog ini nggak mudah disugesti, nggak mudah dipengaruhi apa seperti apa? Kalau orang psikologi apakah mudah dipengaruhi atau tidak? Pasti bisa ya dipengaruhi ya. Tapi karena dia mempunyai tahu atas dasar-dasar, dia lebih bisa waspada gitu. Dia lebih bisa mempertahankan diri lah. Dasar-dasarnya yang dipelajari di psikolog itu apa? Dasar-dasar dari psikologi. Perasaan, pikiran. Udah. Itu masuk juga. Tapi kan bakasan ruang lingkup yang besar kan masuk ke perasaan sama pikiran kita kognitif. Tapi kalau kita membahas tentang alirannya behavior, itu menuju ke perilaku. Jadi makanya dan perilaku itu ditentukan sangat besar oleh lingkungan. Itu yang dominasi pengaruh besar itu lingkungan malah. Itu lingkungan. Gini. Kalau dalam aliran behavior kan aliran dalam psikologi kan banyak. Setiap aliran mempunyai perspektif pikirannya masing-masing yang berbeda. Kalau kita ambil umpama behaviorisme ya. Itu setiap perilaku ditentukan oleh lingkungan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan perilaku itu ditentukan oleh gen. Kemudian kalau kita gabungkan kan ada dua versi. Dua faktor yang membuat perilaku itu terbentuk. Yang pertama kan faktor gen. Yang kedua faktor lingkungan. Nah, faktor gen kan berarti berasal dari orang tua sendiri. Tapi dari perbedaan ilmuwan tadi itu hanya membahas yang lebih dominasi ya. Yang mendominasi antara lebih dulu mana? Yang lebih dominasi antara gen dengan lingkungan itu tadi perbedaannya di situ saja. Iya, Mas. Tapi untuk keduanya sepakat bahwasanya dua hal ini adalah hal yang penting. Hal yang penting yang dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Berarti gen sama lingkungan. Terus kalau kita bandingkan keduanya, gede lingkungan gue ya. Ada yang mengatakan bahwa gen itu hanya 20% membentuk perilaku kita. Selebihnya lingkungan. Gitu. Dan saya mengilhami, saya percaya bahkan beberapa pengalaman dari orang-orang saya percaya bahwa memang pengaruh lingkungan sangat besar itu. Daripada gen. Gen itu kan membentuk perilaku kepribadian yang sesuai dengan orang tua ya. Seperti peribahasa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya kan. Itu gen ya, pengaruh dari gen. Tapi kan itu hanya sifat awal gen itu tadi. Nah, umpama iku mau buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, kena angin kesaduk uang, kan malah ngadut, Mas. Nah, itu lingkungan itu mau dipengaruhi lingkungan. Berarti sampean setuju yang lebih besar adalah lingkungan. Saya lebih setuju. Karena kita ibaratkan seorang anak kecil dilahirkan dari gen orang tua yang pembohong, gen orang tua yang jahat, dan orang tua yang buruk perilaku nih, gak gelem jujur apa emosian. Kemudian ini ditelantarkan nih, anggap aja ditelantarkan anak ini.
itu ditemukan oleh seseorang yang baik, yang jujur, keluarganya harmonis, kabeh goyonan, kan diasuh dirawat anak kecil itu. Lah, lama-lama ini nanti kalau dia membesar, dia akan kurang lebih akan sama seperti yang mengasuhnya. Bukan gennya. Bukan gen, karena seorang anak kecil kan dia melihat perilaku kemudian dicontoh. Kan gitu. Belajarnya kan dari situ. Melihat perilaku terus dicontoh. Bahkan semua orang yang di bawah masa remaja, kalau kita masukkan ke dalam pergaulan yang seperti ini, nanti hasilnya pasti mengikuti seperti ini. Kalau dimasukkan ke pergaulan yang seperti itu, nanti hasilnya pasti mengikuti kurang lebih pergaulannya seperti itu. Teori apa itu? Cara namanya jenenge? Aliran behaviorisme. Mengatakan seperti itu. Jadi lingkungan sangat berpengaruh untuk kepribadian seorang, perilaku seseorang terbentuk. Berarti gen sangat tipis lah, cara sedikit ya sekian persen untuk mempengaruhi perilaku seseorang. Tapi juga seperti ini ketika maksudnya sak nakal-nakalmu ya kan akan menjadi hukum sosial bagi mereka atau sebagian orang ya kan. Pantes anake ya kan. Utawa suwale ketika sampean lebih baik dari orang tua tadi katakan, itu juga problem juga. Kok iso wong tuane koyo ngene anake kok apik. Nah iku cara ngene. Berarti yang mendominasi antara gen karo lingkungan itu lebih besar mana? Cara sampean nek ndelok kenyataane banyak anak yang nggak iso terlepas, masih dia berada dimanapun, bahkan diasuh orang sekalipun dia nggak tahu orang tua, mesti kan ada gawan wong tua sing asli. Ya. Niku koyo apa iku? Lah iya, saya tidak mengatakan gen itu tidak berpengaruh kan. Tapi ada pengaruh. Tapi menurut banyak versi lingkungan tetap mempengaruhi lebih besar tentang perilaku. Tapi tidak salah pula kalau gen orang tua tetap tetap menghiasi perilaku seorang anak. Jadi pengaruh tetap pengaruh karena lingkungan mengenal orang tua baik sing asline sampai anak apa nakal gak sida mergo isin karepe dhewe mergo diomongi wong iku ya lingkungan ya. Itu lingkungan kan. Jadi malah justru kita banyak tertutupi dari gen, katakan bisa menutupi apa potensi baik seseorang juga. Berarti bisa juga dari kayak misalnya wong tuane terkenal gak apik ya, wong tuane gak apik. Sampai anak ini mau melakukan kebaikan juga gak iso izin lah. Izin be wong tua. Nah, wong tuamu ngene, mosok anake ngene lho kan akhirnya dia gak sida nglakoni apik mergo gen tadi. Berarti gen ini kadang menjadi penghalang kita untuk melakukan baik, atau gen juga bisa mempengaruhi kita menjadi baik, ngono ya. Gini. Gak ngono kayak Mas. Piye? Malah lek iku mau kan dia apa yang mengakoni contoh wong elek ya. Terus dia anaknya apa yang nglakoni sing apik. Kemudian dikatakan seseorang, "Kamu kok iso ngene, wong makmu ngene." Terus dia malah gak sido kan, gak sido nglakoni apik. Itu bukan gen Mas, kayak mempengaruhi. Tapi lingkungan. Tetap lingkungan ya. Lingkungan ini bukan lingkungan ini kan bisa lingkungan masyarakat, entah dari orang, entah dari omongan nih yo, entah dari perilaku nih. Emang kan diomongi wong. Jadi kan apa yang ngelakoni apa itu Mas? Ora sida mergo diomongi wong. Nah, iku lingkungan sing ngaruh. Wong iku lingkungan termasuk. Lah nek pengaruh gen piye? Pengaruh gen ya tidak bisa dijelaskan. Lek wong ingin, lek makne ngene, makne anggap ae wonge iku mang berarti hubungan jujur karo perasaan berarti. Sesuai perilaku, sesuai kepribadian Mas. Jadi tidak ada orang yang tahu kecuali dia. Kalau tapi
kan nggak jauh ya sama orang tua. Wong tuane wedok jujur, makne jujur. Dia mesti jujur ngono lho. Apa ngene? Makne nyolongan. Ya seneng nyuntitan. Terus dia apa gak nyuntit. Terus diomongi wong kan. Aku kok ora nyuntit, makmu yang ngene kok. Malah dia pengen nyuntit. Nah, itu kan bukan gen. Kan pada awalnya dia ingin melakukan kebaikan yang tidak sesuai, dia ingin melakukan kebaikan ya. Nah, kebaikan itu kan tidak sesuai dengan perilaku orang tua nih. Kemudian diomongi uang, kamu kok gak ngene ae koyo makmu. Ya kan? Berarti lingkungan. Berarti kan omongane wong sing ngaruh, Mas. Ya omongane wong, itu lingkungan. Jadi memang gen itu pengaruh tapi nggak terlalu besar sih kalau menurut saya. Tetap lingkungan itu. Berarti bukan gen dari orang tua, bukan ya? Kan kalau kasus masalah seperti itu saya rasa bukan gen. Berarti kan ya kasihan juga ketika orang itu gandoli gen wong tua lah, nek pas gennya elek kita akan terhalangi dengan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Untuk urusan gen gini, gen itu kan mempengaruhi kepribadian tanpa ia sadari gitu, Mas. Di luar dirinya. Jadi lek aku ngene, kadang-kadang agak sadar lek aku ngene. Jane aku pengen gak ngene yo, Mas. Jane pengen nih. Jane aku pengen gak emosian. Tapi gara-gara makku emosian, aku gak sadar milu emosian dulu. Nah, itu baru gen. Oh, ngono. Jadi kepribadian yang masih sejalur. Iku gen. Ya tapi lek wis enek hubungannya, wis enek masuk lingkungan, masuk berarti masuk dalam alam sadar ndak iku? Gen iku. Ketidaksadaran. Berarti kayak psikolog itu bisa jadi tugasnya di situ. Iya, Mas. menyadarkan bahwasannya ketika kita mengeklaim diri kita sendiri, aku wis teko anake wong ngene lah wis gak pantes ngene, aku teko ngene dilairno kok ngene wis gak pantes ngene, tapi itu justru menghalangi juga ya. Seharusnya ketika kita belajar psikolog ya kan, kita juga bisa nopo ya cara ngono kaya ngandani wong sing apik. Katakan kita punya harapan kepada anak, wong tua ya kudu sodok-sodok mbujuki nutupi elek wong tua demi kebaikan anak juga. Itu psikolog. Itu masuk. Jadi kalau kita membuat anak itu ingin baik. Katakan gini, misalnya di rumah tangga ada rame lah katakan. Masih gak cocok antar suami istri, itu sampai ada diusahakan jangan sampai anak tahu. Itu sangat berpengaruh. Oh, pengaruh banget itu. Itu masuk lingkungan juga, Mas. Jadi wong psikolog kudu tahu itu. Apa harus semuanya tahu seharusnya? Malah semua orang tahu. Harus tahu kan, semua orang harus tahu. Tapi kita dipelajari. Kita masuk jurusan psikologi dipelajari ilmu tentang itu. Lah, dari psikolog nanti kita memberikan edukasi kalau diperlukan. Tentang orang tua. Ya, wong orang tua. Kalau perlu. Tapi kan biasanya kalau kita kan nggak memberikan edukasi secara umum ya. Maksudnya masuk kabeh sak wong kabeh dikandani. Jadi sifatnya kene itu kalau ada orang mau konsul, kita terima, kita beri saran sesuai teori-teori yang sudah kita pelajari ngono, Mas. Jadi memang benar kalau ada urusan wong tua mbekan, wong tua geger gelut gak karo-karuan, sebisa mungkin nggak terlihat sama anak. Nah nek cara isek ro anak ro, nah itu nanti akan mempengaruhi pikiran, psikisnya terpengaruhi. Psikis itu beda, psikis mental lah, mental lah sama psikis mempengaruhi. Malah mak kok ngene to, pak kok gelut, jadi dia kan malah gelisah gitu. Gelisah, seorang anak kecil yang gelisah itu membuat nanti pada akhirnya saat remaja dia ikut-ikutan selalu terpikirkan, selalu terbebani, pikirannya gelisah terus. Jadi kan anak kecil kan seharusnya kewajibannya hanya untuk bersenang-senang ya, Mas. Makanya dolen los harus bersenang-senang gitu. Kewajibannya anak kecil itu bermain, bersenang-senang. Oh berarti ini koyok dengan psikolog itu bisa menemukan kebahagiaan, Bro.
Ya, bisa. Itu cara di antara lantaran agar kita menjadi hidup yang berbahagia itu termasuk belajar Ya, psikolog. bisa belajar psikolog. Coro, apa kebahagiaan sampean mempelajari itu apa? Belajar saya mempelajari psikologi. Kebahagiaan saya apa ya? Ya bisa menemukan dia yang saya cintai. Ya bisa menemukan dia yang saya Ya soalnya belajar Gak, ya, psikolog pelajaran sampean ini sangat membantu gak dari sampean menemukan sosok yang sampean cintai itu. Apa gak tambah kangelan sampean mencari dengan sampean tahu karakter, tahu pesona wanita. enggak Masih ono tip-tipnya. sing dikandani. Sing berarti untuk membentuk perilaku atau kepribadian seseorang ini agar selalu baik Kalau selalu baik dalam sehari-hari atau dalam untuk masa depannya, pokoknya intinya berharap untuk lebih baik itu piye carane. lah. Kalau ya aku mau gumbulno ae wong apik-apik. Jadi datangi yang baik-baik, coro nekani perkara sing apik itu akan mempengaruhi. Iya. Kalau secara kan kaya saire sing biasa disiarkan wayahe Maghrib. Piye? Sing 5 perkara, Apa? sing nomor 3, Wong soleh wong kumpulan. soleh kumpulan kan wong apik. Ya Itu kan itu bentuk salah satu apa ya, cara agar kita mempunyai kepribadian seperti orang itu. sering kumpul wong soleh. Sering kumpul wong soleh. Pengen dadi kan kaya peribahasane kalau kita mau kumpul orang yang toko minyak wangi, kene milu wangi kan. Wangi. Terus nang sampah-sampah milu kumpul sampah kene ambune ra enak. Kan peribahasane kaya ngono. Sama seperti itu mau Mas. Sama. Jadi kalau kita ingin membentuk karakter seorang yang baik, kumpulkan dengan orang yang baik. Nah, ning kenyataane kita kumpul karo sing gak apik piye? Lah, gak apike dalam artian endi keran? Kalau gak apike yo apa keran? Gak apike piye? Kan kebanyakan yo wong jalanan, dianggap wong gak apik. Tapi sifatnya wong jalanan ternyata orang-orang baik. Nah, itu berarti kan masuk kebaikan juga. Jadi kita masuk kumpul orang-orang jalanan. Kalau kita mau membentuk kepribadian yang baik, ya kita kumpulkan orang-orang dengan kepribadian orang yang baik. Lah, kepribadian orang yang baik iki apa ya, nggak selalu seperti yang orang-orang katakan. Biasanya wong sing mupang, wong kora, wong kan gak semua. Kembali ke yang awal tadi, tidak boleh menjas sesuatu itu mau gak oleh. Cukup waspada. Iya itu ya. Buat maksudnya itu mau cuma perumpamaan. Jadi kalau kita mau membuat orang seperti ini, kumpulkan orang seperti ini. Intinya ngono. Nah, ini sempat ada pikiran dari saya, katakan ketika kita harus ngumpul orang soleh ya kan. Terus siapa bos yang mengumpuli wong-wong sing gak soleh semua? Ben dadi soleh. Soleh dalam artian seneng tetap ibadah gitu lah. Soleh itu ya sapi lah, wong apik lah, wong apik karo elek wis ngono ae. Secara umum ya wis. Soalnya kita belajar psikologi, wong apik iki wong soleh. Belum tentu kepribadiannya apik, Mas. Dan wong jalanan, wong sing dianggap wong elek, belum tentu kepribadiannya elek juga. Nah, itu cara-cara untuk kita membedakan mana yang bener-bener baik, mana yang bener-bener soleh, karo yang is mau kayak pesona tok ya ketokane tok. Iku piye carane iku? Ya masuk kita langsung terjun ke situ, Mas. Pendekatan lebih cara dalam. dasar itu. Mengenal dia lebih dalam. Kalau secara kelompok ya kita edukasi mereka sedikit. Lah umpama misalnya kita berada di lingkungan yang buruk, itu apa gak tambah pengaruh? Pengaruh banget. Gak pengaruh nang awake iki iso dadi buruk bisa. Nah, makanya lek pengen terjun rono, ya harus siapkan moto diri, mental diri supaya enggak ikut serta ke dalam
iku mau. Berarti kudu Perilaku. punya dasar dong, punya dasar bahwasanya dia harus tahu dulu mana yang baik, mana yang buruk. Oh, wajib toh Mas. Berarti kudu dasar. Kudu, heeh. Kalau enggak seperti itu, akhirnya kan mudah dipengaruhi. Untuk waspada, mawas diri, untuk berhati-hati diri, ya kan, agar kita tidak mudah terjerumus dengan hal-hal yang tidak baik. Itu kita harus pandai-pandai membaca lingkungan. Membaca lingkungan Dengan cara kudu ngerti. Duh, wajib ya. Jadi sepenting kene duwe tekad. Ini kan kan. Sepenting kita punya tekad. Kita sudah punya moto, kita punya benteng. Akan Punya diri dasar. sendiri, punya dasar iku mau. Lah siap kabeh. Siap wis. Iku elek ora pengaruh. Dia sudah punya bekal, dasar. Supaya dia tetap memegang teguh tekad mau. Kan ngono toh. Jadi kalau kita sudah punya tekad yang sangat besar, pengaruh lingkungan seperti apapun, biasanya kita sudah punya benteng. Mire tekadku gede ya, Rano. Apa gak tambah dikatakan orang egois? Egois. 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 Individualis. Cuek. Loh, kita kan masih tetap gumbul. Secara umum kita ikut gumbul, kita ikut melakukan kegiatan, tapi secara tekad, secara teguh masih tidak terpengaruh mereka yang masuk ke dunia dunia Berarti diri sendiri. Harus ada tujuan dong. Berarti coro ndak mudah kan menghindari pengaruh lingkungan tadi. Tidak mudah sih. Karena soalnya gini, kalau kita dalam teori ini gini, kita lingkungan itu mempengaruhi kita. Kadang kita bener-bener, kadang kita sadar ya, iku gak ngarah kita terpengaruh lah, sadar. Tapi kita lingkungan itu masuk ke pikiran kita, pikiran alam bawah sadar kita. Berarti yang mempengaruhi tujuan kita nyampe gak memang berarti teko kono. Kadang teko kono. Lek gak kuat, nah teko alam bawah sadar iki kan mestinya mlebune saya titik ya Mas. Saya titik seret masuk ke alam bawah sadar, seret mau masuk. Lebih kalau terus-terusan berkelanjutan kan lebih banyak. Pengaruhnya lebih banyak masuk ke pikiran. Cara wong kaken stres kaken pikiran. Nah, yo. Masuk pikiran alam bawah sadar, kemudian menjadi perilaku yang kita tidak sadari. Perilaku yang tidak kita sadari. Hidup-hidup kene iso ngene, padahal asli kan gak pengen to Mas. Nah, untuk mengembalikan kesadaran itu seperti apa caranya? Ya dikandani. Soalnya kan gak sadar Mas. Gak sadar hidup-hidup ngene, Disadarno. terus disadarkan. Piye iku mau wis dikandani ya. Aline psikolog mau. Atau kancane kan iso, kok malah ngene. Ya cara ngandani ini psikolog opo sing paling penting ketika ada orang di luar dirinya lah, di alam sadar dirinya seharusnya sama ini opo? Yang pertama jelas kita menelusuri. Kan misalnya ada orang ya kan melakukan kesalahan ya kan, berarti cara psikolog itu harus tahu apa yang menjadikan anak ini melakukan kesalahan gitu. Iya, jadi kudu menelaah, mengumpulkan data-data yang menjadikan ini enggak tambah gak ketemu. Kamu kenapa kan biasanya kalau kamu cewek kenapa? contoh aku cewek gelisah. Takon langsung piye carane aku ben gak gelisah, piye carane. Nah iku carane sampean motivasi saya piye? Ya enggak langsung motivasi sih, langsung piye sampean kenapa kan ngono. Saya punya masalah dengan teman saya ini. Saya dikecewakan. Kan terus bla 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 kan terus kan terus terus kemudian terus sampai kita telusuri sampai ke akar-akar ya. Nah, dari situ kan kita bisa temukan ya, bisa kita temukan masalahnya ternyata nek kene to. Kita tarik kesimpulan. Nah, kesimpulan itu bahwa ternyata ngene to masalahnya. Nah, dari situ nanti kita berikan edukasi saya motivasi saya Itu enggak langsung mencas. Tapi itu enggak jaminan orang itu akan kembali di alam sadarnya. Kalau ya enggak jaminan. Hanya kan sifatnya sementara. Sifatnya sementara, tapi kalau dia benar-benar
yang sementara itu ya, kalau benar-benar dikerjakan, kalau benar-benar diingat-ingat, ini akan bisa menjadi seterusnya. Kadang kan orang itu kan psikisnya kan paling enak orang ketika diberi nasihat lah, atau diberi motivasi itu di saat sedih. Di saat sedih. Paling mudah dipengaruhi. Ya, soalnya sedih kan kita butuh. Lek seneng dikei. Oh, persis. Ndak, kalau logikanya berarti ketika orang itu bahagia itu sulit menerima nasihat. Apa seperti itu? Bisa jadi. Cara nek wong seneng, Heeh. masih potensi bisa dinasihati bisa. Masih bisa. Tapi justru akan lebih mudah ketika dia sedih. Dalam artian sedih bahagia dia butuh. Gitu Mas. Kalau dia benar-benar butuh, kita ngomong saat itu pasti diresapi. Pasti diterima, pasti dijalankan karena dia butuh. Tapi lek dia wis pikirane gak butuh. Dikandani kaya apa ya panggal. Tetep ae kaya ngono kuwi. Yo kan ono ketika orang patah hati iku seharusnya sedih dong. Sedih. Patah hati nemen, terus angel kandhanane. Ketika diberi ruang kanggo dhek wis lah ora usah sedih kaya gak ono liyane ae. Dia tetap memaksa perasaannya. Berarti dia kondisi sedih malah justru angel. Dia bukan butuh motivasi untuk mencari yang lain. Dia tetap butuh cintane iku mau lho. Cinta ora iso kalani apa-apa. Dikai motivasi ae. Angel kandhane yo. Temenan, makanya aku jeling saire wong Arab iku. Piye? Tapi aku lali piye. Wong sing ora kena kandhani ke loro. Wong gendeng karo wong cinta. Heeh. Wong sing ora kena dikandhani. Aku lali tapi saya piye iku. Berarti orang yang paling sulit untuk diberitahu, untuk diingatkan adalah dua orang. Itu psikologi kena. Kena juga. Memang benar itu karena kita kalau sedang cinta ya apapun akan kita. Jadi peran psikolog itu isi rumah ya tujuannya dandani ke alam sadar. Dandani alam sadar. Ya kadang kita dilupakan sampai lali sembarang kalir itu dengan lingkungan. Berarti kayak lingkungan gen itu bisa mempengaruhi alam sadar itu. Iya bisa. Nah dari alam sadar itu nanti kalau lama-lama kan kita nggak sadar melakukan sesuatu. Lah lama-lama itu akan menjadi kebiasaan dan menjadi kesadaran kita. Oh aku wong yang ini ternyata. Berawal dari apa? Dari ketidaksadaran itu mau. Dari pengaruh wong luar, comboran nih wong, omongan nih wong. Ya ini. Makanya itu fall in love. Apa? Jatuh cinta. Soalnya tiba-tiba itu entek lho, enggak. Makanya cicer mau lho. Diceblokno semesta menuju hati kita. Berarti sampai kita sadari. Istilah jatuh itu bener. Bener. Padahal sing jatuh loro. Loro. Hati-hati ya. Temenan tuh. Makanya aku orang jatuh cinta. Kamu pernah jatuh cinta? Pernah lah ya, Mas. Loro kabeh. Jebule yo. Walaupun ada kebahagiaan. Tapi akeh loro. Misalnya dengan jatuh cinta itu jadi semangat, jadi mulai noto urip malah semangat membuktikan kepada orang yang kita cintai saya bisa. Iya. Nah kebanyakan orang ketika jatuh cinta justru malah males, malah apa sih tetap lingkungan apa gen. Kebanyakan orang jatuh cinta malah males. Tapi malahan pikiranku orang jatuh cinta malah dia benar-benar semangat gitu. Malahan Kebanyakan ya. Kebanyakan orang jatuh cinta itu malah semangat menunjukkan bahwa dia bisa gitu. Nah jatuh cinta benar-benar jatuh kan saat dia saat pertama kali memandang. Iki bahas iki ya. Lah saat itu kan kita namanya ada PDKT. PDKT mesti seneng kan. Soalnya posisi seneng banget. Secara umum ketika jatuh cinta itu melalui pandangan, enggak sana sing butuh itu bos. Enggak kan secara umum ya Mas. Lah iya saiki umum ya nek ana wong butuh gak nyawang apa-apa. Gak ran duwe cinta deh. Duwe to. Ya berarti kan tidak melalui pandangan berarti. Wis pokoke jatuh ngono sembuh kondi. Ya wes. Ya kan ngono, ketika sampean ngeklaim bahwasanya jatuh cinta ini dari pandangan pertama, otomatis sakno wong-wong sing gak duwe pandangan kan. Enggak maksud saya kan
umumnya ngono lho. Nah. Yang kita temui kan mesti ngono to. Awakmu dhewe paling ora umum. ya, Tapi sampean punya ndak koyo pasien wanita sing konsultasi nang sampean ono? Oh, enek. Itu biasanya problemnya apa? Kalau aku kae sih bener-bener konsul sih dia gagal nikah. Gagal nikah itu sangat pengaruh ya. Sangat pengaruh maksudnya? Psikis Oh, bener-bener dia sedih gitu loh. terus Enggak mau kan bahas mau cinta, jatuh cinta kan. cinta. Ya wis, secara umum kita jatuh cinta di pertama. Entah itu dari pandangan pertama atau rasa nyaman ya sih, rasa nyaman ya. Kemudian kita ingin mendapatkan dia. Ya, ingin mendapatkan dia. Kita kan PDKT. Nah, PDKT ini kan sangat membahagiakan kan? Sangat membahagiakan. Ono sing PDKT tambah susah. Susah? Ya ora jenenge kadang wong PDKT ya kan. Kayak sampean mau wis chat, itu kan proses PDKT juga. Tapi justru gak dibales-bales. Terus sampean mulai mengenal DE tapi DE gak ro. Terus sampean mulai muncul rasa seneng tapi DE gak seneng. Itu PDKT ndak? PDKT. Justru susah. Seneng. Enggak, ini masih proses. Awalnya mungkin begitu, tapi kalau lama-lama sudah saling nyaman, nah kan membahagiakan kan? Membahagiakan ya? Oke, membahagiakan. Lah, saat itu pasti seorang laki-laki, kita bahas laki-laki ya. Pasti akan keduanya ya, pasti podo-podo semangat menunjukkan potensi dirinya sendiri. Aku iso ngene. Secara dia sadar itu dia ingin menunjukkan bahwa dia itu baik gitu. Dia ini pun bisa gini, iso ngono, kan ngono to. Awalan kan ngono. Makanya dia bahagia. Menarik simpati seorang wanita yang mau kan dengan cara mengenalkan diri. Dengan yang baik-baik ditunjukkan. Sing eleke ra diketokno. Kan semangat yo. Cara males sekolah malah ya dadi semangat sekolah, malah semangat belajar karena berarti dia punya harapan kan yo. Dia berusaha menjadi seorang laki-laki yang baik di hadapan wanita yang dia cintai. Nah, kan itu kan berarti malah semangat. Kemudian lama dia pacaran. Kemudian jatuh seret, siap pacaran. Oke. Kemudian saat pacaran mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan terusnya kan masih semangat. Namun hari-hari seterusnya beberapa bulan kemudian dia malah males. Malah ini, malah gak bes. Kenapa itu? Nah, itu kan ada dua kemungkinan. Satu sisi mungkin cintanya mulai memudar. Dia mulai bosan. Jadi dia makanya wis gak semangat nih. Padahal dia pacaran. Tapi kan dia sudah tidak ingin menunjukkan bahwa dia itu mencintai. Bukan mencintai, dia benar-benar tidak ingin menunjukkan dia sebenarnya seperti apa gitu. Sing tak isone asli iso ngene, tapi aku males ngono lho. Kalau aku paling bosen mbek dhek. Aku mah rata-rata kebanyakan orang alure ngono lho. Jadi mari awali awale enak seneng, terus sisi bosen. Bosen, kemudian apa sing garai? Apa nih? Sing garai apa iki berarti? Sing garai bosen yo. Waktu yang berbicara berarti. Waktu. Nah, urusan bosen gae kan tergantung pasangan ini bagaimana menjaga perasaannya masing-masing. Tapi lama-lama pasti kebanyakan ya, ini umum ya. Lama-lama cinta itu akan semakin memudar. Sampai kalau gak iso konsisten. Enggak, batin iso konsisten. Nah, terus kalau sudah nikah ya, umpama. Lama-lama ini kebanyakan ya. Wong-wong umum. Lama-lama dia akan memudar cintanya, beralih menjadi komitmen. Nah, itu nikah. Bahkan ketika sudah belum nikah, kalau dia punya komitmen bisa jadi walaupun dia jadi yang mengopo ya sing noto kebosanan gelisah antar pasangan itu tadi karena ada komitmen. Jadi dengan komitmen hubungan itu akan tetap terjalin baik walaupun cintanya ya semakin sedikit semakin memudar gitu. Perjanjian tapi perjanjian ini nggak sadar gitu. Secara tidak tertulis, secara tidak langsung dia benar-benar saling menjaga tanpa ada permintaan gitu Gus. Dan itu yang mempengaruhi lingkungan juga. Biasanya kalau komitmen dipengaruhi tanggung jawab. Kalau keluarga ya, dia sudah punya anak, dia harus menjaga hubungan. Tapi nih si pacaran,
boleh saja kalau membangun komitmen sampai nikah, boleh. Biasanya apa komitmen yang dibangun ketika orang-orang masih pacaran apa? Komitmen yang dibangun ketika masih pacaran. Ya tetap menjaga. Dia paling tidak rela pasangannya itu mau diambil orang lain. Cemburu. Jadi walaupun cintanya sudah memudar, tapi dia kadang dia gak rela kalau cintanya itu diambil orang lain. Gitu loh Mas. Iku lho sing repot iku lho Mas nih. Wes kayaknya ini balik mana ketika membahas cowok ngeklaim dirinya itu cowok setia. Itu potensi wanita-wanita yang datang itu malah justru rawan melakukan selingkuh. Rawan. Karena komitmen kekonsistenan itu lebih sangat berpengaruh ketika dia ditunjukkan dengan perilaku, bukan dengan ucapan. Berarti kayak wanita maupun laki-laki yang mengklaim setia itu bohong berarti. Kebanyakan bohong. Gak ono asli. Ngono kuarane apa mau? Pesona. Oh, pesona. Topeng tok. Berarti gak ono wanita setia gak ono. Yo enek Mas, tapi kadang dia mengungkapkan dia setia itu nggak ada. Kalau dia benar-benar setia ya nggak usah diungkapkan, sudah lakukan aja gitu. Kemudian secara dia sadar mereka akan menjalin hubungan dengan komitmen gitu Mas. Gini, kadang dia sudah dibangun oleh lingkungan atau apa, atau gen dirinya katakan dia, loh aku jebule wong setia kan. Aku ndak pernah selama hidup saya untuk mengalihkan wanita pengen dadi ngene usiku ya iku. Itu justru banyak problem yang dihasilkan dari klaim dirinya bahwasanya dia setia. Jadi koyo-koyo gak ono liyane kejaba iku. Nah, dengan klaim itu orang akan tersiksa. Jadi tersiksa koyo-koyo gak ono liyane ngono. Bisa. Jadi koyo harapannya sudah ndak ada kecuali dia yang memberikan harapan. Itu kan bahaya juga ya. Bahaya juga. Lah, justru sebaliknya orang yang fan saja masih dia diklaim apa fuckboy, katakan playboy lah, terserah ya kan, sing jelas dia punya alam sadar bahwasanya dia yakin ndak hanya wanita itu yang menjadikan hidupnya lebih baik kan ngono ya. Jadi coro ketika jangankan mengeklaim orang lain, mengeklaim dirinya sendiri itu juga bahaya. Bisa bahaya Mas. Nah, seharusnya kita untuk menjadi orang atau berperilaku yang baik itu seperti apa? Agar kita tidak mudah mengeklaim diri kita seperti ini. Itu bisa mlebu nang egois tadi. Terus? Ayo, iso egois. Enggak sih kalau egois. Jadi mengeklaim diri kita bener ya boleh saja gitu. Tapi harus didasari dengan pengalaman nih yang dia rasakan, introspeksi diri loh. Oke ngene, introspeksi. Aku kayak ngene ya wong. Aku kene kok ngene ya wong. Aku ngene ya. Ngene. Oh, paling aku wong ngene. Nah, itu kan introspeksi diri satu seorang. Lah, kadang introspeksi diri ini enggak cukup. Harus ada tambahan lagi. Kita tanya pada lingkungan kita, teman kita, aku wonge piye to kan gitu. Ternyata dia memberikan jawaban, "Kamu lo ngene." Lah lek iki sinkron karo nih. Bisa jadi pelajaran. Nah, iki berarti wonge bener. Oh, paling iya aku ngene berarti. Kan antara introspeksi diri dengan introspeksi orang lain ternyata menghasilkan sesuatu yang sama. Nah, sama itu mungkin benar-benar ada dalam dirinya, teman-teman. Lah lek kedua nih gak sinkron, nah ini patut dipertanyakan mana kebenarannya. Nah, mengetahui bakat ya koyo ngono kuwi mau. Cara memunculkan bakat itu berarti goleki kekurangane nang awake. Ya kalau kita tanya bakat, ya kita juga mau introspeksi diri kan. Introspeksi diri. Aku iso apa ya, terus dicari pengalaman yang biyen. Oh, ternyata aku paling iso ngene. Aku iso ngene. Nah, tapi kebanyakan yo kita bakat itu kita tahu dari orang lain. Aku iso ngene. Iso ngene percaya aku. Kalau rata-rata orang berkata gitu, berarti dia benar-benar punya bakat seperti itu gitu.
Dia kadang banyak orang gak nyadar dia bisa menggambar bagus sekali. Tapi di sisi lain orang-orang mengatakan gambaranmu bagus. Berarti kan dia gak merasa bagus gambarannya ya be aja. Padahal lu apik ngono lho. Dianggap wong liya. Apalagi seorang ahli yang mengatakan bahwa gambaranmu apik. Oh, berarti yang benar-benar punya bakat menggambar. Tapi dia gak nyadar. Nah, kadang di situ letak bagaimana mengambil bakat kita itu ya kita tanyakan orang aja gitu. Di samping kita introduksi diri. Intinya bagi siapapun pria maupun wanita agar kita tidak terjebak oleh hal-hal yang membatasi kita, hal-hal yang menghilangkan potensi baik kita ya. Kita jangan mudah menjustifikasi diri sendiri. Justru dengan ngeklaim dirinya sendiri itu akan menjadikan kepribadian yang tidak berkembang. Seperti itu. Bisa jadi. Jadi kayak misalnya ada wanita, dia merasa dia ini cewek setia sampai gandoli, sampai diselingkuhi cowok, dia gak peduli. Karena dia punya prinsip ngeklaim dirinya ini cewek setia, ndak mau dibilang ndak setia. Sampai diwangi gak karu-karuan. Tapi justru apa yang terjadi, dia akan kecewa. Dia akan tersakiti terus menerus. Berarti seharusnya seperti apa pesona yang harus tampil di situ. Pesona lagi. Pesona. Topengnya. Pura-pura bahagia. Pura-pura bahagia. Tapi tetap ya pasti psikis alam bawah sadar mengatakan dia tidak bahagia. Kan hanya pura-pura yang mau dia mengatakan bahagia. Tetaplah menjadi diri yang baik. Tetaplah menjadi diri yang baik. Bahkan ketika orang lain tidak menganggapmu baik. Iku. Jadi yang terpenting pokoknya prinsip sampean itu yang menjadikan dasar hidup sampean. Tetaplah menjadi baik meskipun orang lain tidak menganggap itu baik. Nah, bagaimana cara sampean mengaklaim bahwasanya sampean sudah baik padahal orang lain ini memberikan iki sing apik kanggo sampean. Sampean kan sudah menjadi prinsip dasar sampean menjadi baik meskipun orang lain mengatakan tidak baik. Padahal orang lain mengatakan tidak baik itu juga itu demi kebaikan sampean. Ya apa itu? Yang penting baik ini kan saya artikan saya tetap saling tetap menghargai, tetap saling menolong, tetap saling membantu. Jadi tetap ada masukan omongan yang tidak baik dari seseorang mengkoreksi diri kita, ngomentari, terus mengkritik dan lain sebagainya, tetap sampean terima. Tetap saya terima, malah saya ajak diskusi kan. Saya orangnya tuh sangat menyukai kritik, menyukai saran. Nah, sampean kan prinsipnya tetap menjadi baik meskipun orang lain tidak menganggap baik. Ya kan? Nah, dengan sampean berusaha menjadi baik itu tidak menutup kemungkinan orang lain berkomentar yang tidak baik. Iya, bisa jadi. Karena kata terakhir walaupun bahkan orang lain mengatakan tidak baik, tetap menjadi baik walaupun orang lain menganggapnya tidak baik. Itu hanya coba perumpamaan bahwa walaupun orang-orang itu menganggapmu buruk, menganggapmu gini-gini, blos bacotane sak pirang-pirang mencobor kamu, tetaplah menjadi dirimu sendiri, tetaplah menjadi orang baik gitu. Tapi enggak mungkin kan itu. Tapi itu hanya sebuah kiasan yang kuat gitu loh, bahwa tetaplah menjadi baik gitu loh. Bahkan ketika semua dunia membencimu gitu loh. Nah, iya, hanya kiasan. Tapi kan enggak ada kan itu. Hanya beberapa paling membenci karena tindakan kita yang membuat mereka iri nantinya. Tapi tetap kan kita berpegang pada perspektif kebaikan itu sendiri. Kita mempunyai arti baik itu sih seperti ini loh. Kemudian ini mengartikan baik itu seperti ini loh. Lah, terus jadi kita ya diskusi aja gitu. Walaupun nanti pada akhirnya kita tetap bersikukuh arti dari kebaikan sendiri ya nggak masalah kan gitu. Yang penting tidak menyusahkan orang lain, yes, saya anggap baik itu.
simpel ya, simpel aja gitu ya. Intinya Walaupun simpel. saya enggak Justru solusi untuk pemuda hari ini itu apa untuk menghadapi era pandemi ini? solusi ya tetap ya kemauan tetap diskusi sih ya, walaupun via online, walaupun hasilnya kurang maksimal, tapi tidaknya daripada diam-diaman gitu loh, Mas. Tapi kalau kita mengajak kumpul ya mari kumpul-kumpul gitu, ya mari kumpul-kumpul dengan tetap mematuhi protokol kesehatan kan, wis enek aturane kan yo. Berarti kayak psikolog itu untuk awake dhewe ben selalu sadar itu berarti yang luwe gedhe iku kayak wong sing keluar dari alam sadarnya itu bisa dipengaruhi kekosongan pikiran, Bisa juga. jadi gak utawa kebeken mikir ya iso. Malah iku malahan kosong pikir kebeken mikir Iso. Berarti cara membentuk perilaku kepribadian yang baik ya toh, dari ora gampang. Intinya psikolog itu memfilter diri kita agar ndak gampang mudah masuk, agar kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang manfaat, mana yang bahaya untuk diri kita itu toh ya. Jadi untuk membentengi. Tapi tetap ketika kita masuk ke dalam ranah pelajaran itu mau mempelajari psikolog itu harus punya dasar yang kuat kan. Ya. Jadi ono kaya wong-wong mlebu nang ngene psikolog tambah nemen psikis. Yo enek. Ada. Enek kakek tugas. Tugasnya akeh terus stres. Terus stres perkara wedokan ya ono. Ya wis akeh ngono. Meskipun jadi gak jaminan ya. Gak jaminan juga. Intinya psikolog itu tetap kita butuh dasar yang kuat. Bisa. Ada yang perlu disampaikan lagi atau sudah? Saya rasa cukup sih kalau banyak-banyak. Ya, terima kasih banyak atas perbincangan kali ini. Atas itu intinya. Terima kasih. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas waktunya Mas Komar yang telah menemani saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, nanti kalau nggak paham atau ada masukan atau kurang apa boleh komen atau langsung tanya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.